Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sudirman di channel PPP Sinjai Selatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertanaman padi musim tanam April-September 2020. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya pemirsa. Pekerjaan yang paling banyak menguras tenaga dan biaya pada seorang petani padi sawah adalah pada saat pengolahan sawah dan pada saat penanaman. Apalagi jumlah tenaga kerja dalam sebuah rumah tangga petani semakin berkurang. Tenaga kerja sewa pun sangat terbatas yang bergerak untuk kegiatan budidaya tanaman padi. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa anggota keluarga petani yang berubah profesi. Ada yang berprofesi sebagai PNS, ada yang berprofesi sebagai pegawai swasta atau karyawan swasta, ada juga yang berprofesi sebagai tukang dan buruh bangunan, dan bahkan ada yang menjadi tenaga kerja luar negeri. Karena keterbatasan tenaga kerja inilah yang mendorong petani kita mencari sebuah cara yang lebih praktis dalam kegiatan budidaya tanaman padi. Dari berbagai sistem tanam yang pernah diperkenalkan kepada petani, ternyata sistem tanam tabela secara umum merupakan pilihan bagi petani di Kecamatan Sinjai Selatan. Umumnya para petani di Kecamatan Sinjai Selatan merasakan bahwa dengan teknik tabela inilah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja dan biaya dalam kegiatan budidaya tanaman padi. Dengan demikian, penanaman bisa lebih cepat selesai sehingga alokasi waktu lainnya bisa dipergunakan untuk pemeliharaan ternak dan pemeliharaan tanaman perkebunan untuk menambah penghasilan petani. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanam tabela lebih efisien dan menguntungkan dibandingkan dengan sistem tanam pindah. Seperti hasil penelitian Weldy Arniko Siregar dan kawan-kawan yang ditulis dalam sebuah jurnal sosioekonomi bisnis edisi 18 bulan Juli 2015 tentang konferensi usaha tani padi sawah sistem tanam pindah dan sistem tanam tabela di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan hasil bahwa penggunaan waktu dan tenaga kerja tabela pada usaha tani padi lebih efisien dibanding dengan sistem tanam pindah. Kemudian RC rasio tabela 1,99 per hektar, artinya setiap biaya Rp1 yang dikeluarkan menghasilkan Rp1,99 per hektar. Sementara RC rasio tanam pindah hanya 1,04 per hektar, artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan hanya menghasilkan Rp1,04 per hektar. Begitu pula dengan hasil penelitian Sukisti di Universitas Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul Usaha Tani Padi Sawah dengan sistem tanam pindah dan tabela di Desa Sri Gading, Kecamatan Sandeng, Kabupaten Bantul. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal per 1000 meter persegi per satu kali panen tabela lebih sedikit dibanding dengan tanam pindah. Kemudian tenaga kerja yang diperlukan pada sistem tanam tabela lebih sedikit dibanding dengan tanam pindah. Kemudian profitabilitas padi per hektar per tahun sistem tabela 8,1 ton gabah, sedang tanam pindah hanya 6,6 ton gabah. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa pendapatan bersih rata-rata tabela adalah Rp1.419.000 per 1000 meter persegi per panen, sementara tanam pindah hanya Rp584.000 per meter persegi per panen. Begitu pula dengan hasil penelitian oleh Lydia Esther Rau di Universitas Samratulangi tentang
tentang perbandingan keuntungan usaha tani padi tabela dengan Tapin. Dengan menggunakan 15 responden menunjukkan bahwa keuntungan tabela lebih besar daripada Tapin karena biaya tenaga kerja tanam pindah lebih besar. Tanpa melihat hasil penelitian ini pun, para petani di Kecamatan Sinjai Selatan sudah jatuh pada pilihannya, yaitu tetap menggunakan sistem tanam tabela. Karena sudah merasakan efektivitas penggunaan waktu, tenaga, dan biaya dalam kegiatan tanam benih langsung di lahan mereka. Ini adalah hasil tanam tabela dengan menggunakan roda pipa dengan umur 1 minggu setelah tanam. Meski demikian, masih ada petani juga yang menggunakan sistem tanam pindah untuk membandingkan hasil dengan tabela. Dan ini adalah hasil tabela dengan menggunakan roda pipa dengan umur tanaman 2 minggu setelah tanam. Dan ini hasil Tapin tandur jajar logo W21 yang sedang dilakukan pemupukan susulan. Adapun rekomendasi pemupukan yang digunakan tetap berpedoman pada rekomendasi Balitbantang Kementerian Pertanian. Dengan menggunakan pupuk majemuk di mana urea 50 kg per hektar, ZA 100 kg per hektar, dan NPK Ponska 275 kg per hektar. Pengamatan hama penyakit secara berkala juga sangat dianjurkan oleh petani guna memantau perkembangan hama penyakit yang menyerang pada tanaman padi di sawah. Dan jika apabila terjadi serangan hama, maka dianjurkan petani segera melakukan pengendalian hama penyakit. Gerakan pengendalian secara massal kadang-kadang juga dilakukan bersama dengan petugas POPT apabila serangan hama penyakit sudah di atas ambang batas ekonomi. Pada saat panen, petugas turun ke lapangan segera mengambil ubinan bersama dengan pengurus kelompok tani guna mengetahui seberapa besar produktivitas dari padi yang dipanen. Dari hasil ubinan pada sistem tanam tabela yang dilakukan pada musim tanam April-September 2020 kemarin menghasilkan profitas antara 6,5 ton per hektar sampai 7 ton per hektar. Wow.
Sementara hasil ubinan pada sistem tanam pindah diperoleh hasil profitas antara 7 sampai 7,5 ton per hektar dengan varietas yang sama. Perbedaan profitas yang tipis ini sehingga kebanyakan petani memilih sistem tanam tabela dibandingkan dengan sistem tanam pindah. Jika dikurangi dengan seluruh biaya tenaga kerja pada saat tanam pindah, maka hasilnya kurang lebih sama dengan hasil tanam benih langsung. Demikianlah liputan kami tentang hasil profitas dari sistem tanam tabela dan sistem tanam pindah musim tanam April-September 2020. Saya Sudirman mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon undur diri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.